Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Komunikasi UMY akan membahas seorang tokoh yang bernama Emil Durkheim. Berikut biografi dari Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, Prancis. Ayahnya seorang Yahudi, namun Durkheim sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Dari pengaruh ini yang menambah ketertarikannya terhadap masalah-masalah agama. Meskipun sejak muda dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang agnostik. Kemudian pada usia 21 tahun, Durkheim dinyatakan lulus dari École Normale Supérieure, Prancis, serta mengambil studi filsafat dan sejarah. Setelah menyelesaikan studinya dan menulis 2 disertasi sebagai syarat kelulusan, Durkheim mengajar di beberapa sekolah menengah yang ada di sekitar Paris. Dia juga pernah belajar di Jerman selama 1 tahun untuk mendalami psikolog kepada Wilhelm Wundt. Pada tahun 1887, Durkheim menikahi Louise Dreyfus dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang kemudian diangkat sebagai profesor di Universitas Bordeaux. Selama 5 tahun melakukan studi dan risetnya, akhirnya ia dapat menerbitkan buku pertamanya berjudul The Division of Labor pada tahun 1893. Kemudian diikuti dengan The Rule of Sociological Method pada tahun 1995 hingga pada tahun 1897. Kemudian ia terserang stroke sebulan setelah keberian anaknya di usia 56 tahun. Pemikiran Emil Durkheim. Fakta sosial. Seluruh cara bertindak yang dilakukan oleh masyarakat, cara berpikir dalam eksternal individu yang memengaruhi tindakan individu tersebut. Asumsi dalam fakta sosial adalah gejala sosial itu bersifat nyata yang mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia. Selanjutnya ada 3 karakteristik fakta sosial. Yang pertama yaitu eksternal, artinya di luar individu, yaitu bahwa fakta sosial ada sebelum ada dan akan tetap ada setelah individu itu tidak ada. Yang kedua yaitu determine coercive. Fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengan fakta sosial itu sendiri. Dan terakhir yaitu general, tersebar luas dalam masyarakat atau komunitas, milik bersama dan bukan milik individu. Kemudian ada jenis fakta sosial. Yang pertama yaitu dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi, seperti arsitektur dan norma hukum. Kemudian dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam kesadaran manusia seperti rasa iba, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Selanjutnya, teori bunuh diri yang diungkapkan oleh Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide. Ia menuliskan bahwa setiap individu yang memutuskan untuk bunuh diri bukan semata-mata dari dalam internal individunya sendiri, namun ada pengaruh dari eksternal individu tersebut. Faktor terpenting dalam perbedaan angka bunuh diri akan ditemukan dalam perbedaan level fakta sosial. Kelompok yang berbeda memiliki sentimen kolektif yang berbeda, sehingga menciptakan arus sosial yang berbeda pula. Arus itulah yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bunuh diri.